Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Arif Wijaya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pembuatan aplikasi berbasis Java, gitu. Dan di sini kita membuat aplikasi tentang manajemen restoran. Bagaimana aplikasinya? Mari kita coba. Oke, di sini singkatnya, wait, sebentar. Mari kita coba. Nah, di sini merupakan aplikasi kami. Dan aplikasi kami, seperti yang saya bilang tadi, kita membuat aplikasi restoran dan kita akan memanage mulai dari pembelinya, pembeli yang menjadi member, sampai ke pegawai. Di sini terdapat tiga menu utama yaitu eh, untuk masuk ke menu pegawai, untuk masuk ke member dan pembeli. Mari kita coba terlebih dahulu di menu pembeli, gitu. Sebentar. Baik. Ketika kita tekan menu pembeli, maka kita akan diarahkan langsung ke halaman pemesanan meja gitu. Di sini kita ditampilkan untuk merupakan di sini kita ditampilkan combo box untuk memilih meja yang ingin user pesan gitu, pembeli pesan gitu. Di sini ada 01 sampai 06 meja. Let's say kita memilih 02, lalu waktu pemesanannya kita arahkan ke 11. Lalu ketika pesan, maka akan diarahkan ke page ini, yaitu page menu, yaitu page untuk menentukan menu-menu yang akan dibeli. Misalnya si es teh ingin memesan sebanyak dua, maka akan tampil es teh di sini dan beserta totalnya secara langsung. Misal kita ingin nasi goreng sebanyak dua juga, maka di sini akan eh, bertambah juga totalnya harganya. Di sini diskon kenapa kosong? Karena kita beli sebagai pembeli biasa bukan sebagai member, maka di diskon ini tidak ada detailnya. Dan di sini ada button hapus. Button hapus digunakan untuk menghapus menu-menu yang tidak jadi kita beli. Misal nasi goreng kita tidak jadi beli, maka kita klik si nasi gorengnya lalu kita hapus. Dan jika kita ingin menambahkan lagi, maka bisa seperti itu. Sebuah baik, dan itu merupakan cara untuk menambah menu-menunya. Lalu ketika kita sudah yakin semua menu yang kita pesan sudah yakin, maka kita next. Dan kita akan dikonfirmasi apakah Anda yakin dengan pesanan Anda. Jika iya, maka kita akan disuruh untuk memasukkan uang yang Anda bayar. Di sini sebenarnya implementasi di dunia nyata itu seperti input seperti kartu ATM atau yang lainnya. Tapi karena kita menggunakan Java, berbasis Java, dan makanya eh, kita umpamakan seperti input manual saja. Di sini jika input user atau uang user itu kurang dari total, maka akan tampil error seperti ini. Uang Anda kurang. Dan yang kita lakukan selanjutnya adalah jika user membayar lebih dari atau sama dengan totalnya, maka akan tampil seperti ini. Invoice-nya akan muncul, invoice atau struk belanja. Jadi yang tampil adalah ada waktu pemesanan atau waktu pembayaran, terus ada kasir yang menangani, nama kasirnya, lalu nomor meja yang dipesan, lalu juga ada ID pembayaran. Dan di sini terdapat juga detail pesanan yang tadi. Ada es teh, kado es buah sebanyak dua semua. Lalu totalnya 440.000, bayarnya 150.000 dan kembalinya juga tertera di sini. Oke, baik selesai. Dan setelah kita klik atau tekan tombol selesai, maka akan ditanyain kembali ke menu utama atau tidak. Mari kita oke. Dan setelah kita tekan menu utama, maka kita tampil ke halaman home. Lalu kita coba untuk yang member. Di sini member diwajibkan untuk login terlebih dahulu. Eh, saya memiliki akun member yaitu member 01. Lalu kita masuk. Oh ya, saya lupa untuk menumbuhkan yang salah. Baik, mungkin saya yang benar. Dan sebenarnya ini sama saja seperti pembeli biasa, namun yang membedakan adalah nanti ketika penghitungan total, maka ketika yang membeli itu member, maka akan mendapat potongan. Dan di sini let's say kita memesan meja nomor 3, waktu pemesanannya di jam 12, maka kita akan diteruskan ke halaman menu. Ya, seperti yang tadi. Namun yang membedakan di sini adalah ada text field diskon yang tidak bisa ditekan, tidak editable, dan ini berisi eh, diskon yang dimiliki oleh member. Karena di member itu ada level-levelan dan setiap level itu menentukan
berapa persen diskon yang didapatkan. Lalu di sini seperti pembeli biasa bisa melakukan hal yang sama. Yang membedakan adalah setiap pembelian itu langsung dikurangi dengan diskonnya. Jadi misal es teh yang dibeli adalah eh, es teh dengan harga satuan 10.000, ketika di diskon 5% maka langsung dipotong 500. Jadi harga satuannya menjadi 9.500 dan harga yang total dikali kuantitinya adalah 19.000. Dan ini langsung ngaruh ke total. Lalu kita bakso, oke, dan seperti itu. Baik, dan ini ya sama seperti yang tadi bisa dihapus juga. Ya, lalu kita next, sama seperti tadi kita dituntut untuk membayar, lalu kita masukkan uang yang lebih dari sama dengan. Nah, lalu kita mendapatkan invoice-nya. Di sini tampilan invoice kurang lebih sama seperti pembeli biasa, namun yang membedakan adalah ada diskon seperti yang tadi. Yang membedakan hanyalah status member atau tidak. Jika member maka tampil diskon, jika tidak maka tidak. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya di bagian perkodingannya. Lalu ketika kita selesai maka kita diarahkan untuk ke menu utama lagi. Dan seperti itulah singkatnya tentang invoice. Lalu kita masuk ke pegawai dan pegawai ini kita dituntut untuk memasukkan akun. Eh, dan nanti karena di sistem kita itu setiap akun itu memiliki tingkatannya yang berbeda. Misal akun sebagai pegawai, akun sebagai admin, akun sebagai member itu berbeda. Tapi tidak kita bedakan berdasarkan button. Jadi pemeriksaannya akan dilakukan oleh sistem di belakang gitu. Dan kita coba untuk login sebagai admin terlebih dahulu. Di sini ada admin, kita menggunakan username admin dan password admin. Maka ketika kita klik login, maka akan tampil ke admin home. Di admin home ini kita memiliki dua menu yang utama, yaitu ada keuangan dan pegawai. Ketika kita klik keuangan, maka akan tampil invoice-invoice yang telah masuk ke restoran tersebut. Seperti tadi invoice-nya dari terakhir sendiri, eh, kita sekarang bulan 12, tanggal 27 gitu ya. Dan ini adalah invoice-invoice pada bulan 12 dan tanggal 27. Seperti itu. Terdapat tanggalnya, ID transaksi, total ID member, ID meja, ID kasir. Ini ID member ada yang kosong karena yang membeli adalah pembeli biasa, bukan member. Dan seperti itu. Lalu ketika kita kembali, maka akan kembali ke admin home dan kita coba untuk ke pegawai. Di pegawai ini kita dapat melihat pegawai-pegawai apa, dengan jenis pegawainya apa, dengan detail-detail pegawai di sini. Lalu kita disuguhkan menu untuk mencari. Misalnya kita mencari pegawai yang terdapat nama AR gitu, Arjuna dan Arnold, maka akan tampil di sini. Nah, di sini ada button reset, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengembalikan tampilan tabel ke semula seperti itu. Baik, lalu kita tekan kembali, kita kembali ke admin home, lalu kita ke login page lagi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, login page itu tergantung username dan tergantung user apa yang login. Misal, tingkatan usernya sebagai pegawai, maka kita akan menyebutkan username dan passwordnya pegawai. Misal di sini saya memiliki username dengan username Junski atau Junsky. Di sini Junsky 123. Ini adalah, coba kita lihat, dan tampilannya beda seperti admin tadi. Tampilannya akan menjadi tampilan dapur. Di sini berarti si Junsky dengan si akun dengan username Junsky itu merupakan chef, yang di sini adalah ID-ID invoice yang mana si Junska ini, si chef Junska ini dituntut untuk masa invoice yang terdapat pada hari ini, dan hari ini terdapat segini banyak invoice, dan jika kita tekan masak maka akan tampil pesanan dengan ID ini telah dimasak. Oke. Dan maka pesanan yang dimasak tadi sudah hilang di list, dan artinya adalah invoice-nya telah selesai diurus gitu. Lalu kita kembali, dan itu adalah singkat tampilan dari chef, dan kita akan beralih ke tampilan dari pegawai yang bukan chef, yaitu cleaning service. Di sini saya memiliki akun dengan username Sinsky dan passwordnya adalah Sinsky123. Oke, masuk. Dan di sini si Sinsky adalah pegawai dengan job desk atau dengan, ya,
titel atau pangkat lah. Itu sebagai cleaning service. Jadi tugas dari cleaning service adalah untuk membersihkan meja-meja yang kotor gitu. Dan meja yang kotor itu ditentu didapatkan dari database. Jika meja itu kotor, maka bisa dibersihkan gitu. Nah, perumpamannya seperti itu di dunia nyata. Jika sudah bersih tapi ingin kita bersihkan lagi, maka tidak tampil apa-apa gitu. Dan ya tugasnya cleaning service cuma itu. Baik. Dan itulah singkat keseluruhan dari aplikasi kami, aplikasi yang mengurus manajemen dari restoran gitu, manajemen restoran. Selanjutnya akan kita jelaskan dari sisi programmingnya, yaitu kita jelaskan dari sisi back end dan sisi front endnya. Baik, dan inilah dan ini adalah program yang telah kami buat dan singkatnya eh, di sini kita membuat projectnya itu dengan nama tugas akhir banget dan yang kita buat itu semuanya tertampung di folder src. Di folder src ini terdapat dua folder dan satu file. File satunya adalah Menjava. Menjava ini berguna untuk menjalankan waktu pertama kali di homepage. Jadi ketika kita run projectnya ini, otomatis kita hanya merun si Menjava-nya dan page-page lain itu hanya bisa diakses melalui Menjava. Seperti itu. Lalu di sini ada dua sisi ya, dari sisi belakang dan depan, yaitu sisi backend dan front end. Dan di sisi backend itu terdapat dua folder yang menampung entitas dan repository. Di folder repository ini hanya terdapat satu file, yaitu file developer Java yang digunakan untuk membantu si Java ini untuk berinteraksi dengan database. Dan ini dimulai dari buka koneksi, di kita mengurus insert query-nya ketika insert query dan get ID-nya gimana, karena terdapat beberapa program yang membutuhkan auto increment gitu. Jadi kita setelah menginsert harus di get query, di get ID-nya. Lalu ada execute query, ini yang paling vital karena ini untuk mengeksekusi semua perintah SQL. Lalu yang terakhir adalah select query, yang untuk membantu dalam mendapatkan data gitu. Dan folder kedua adalah entities. Entities ini berisikan tentang entitas-entitas yang kita pakai, ya kita butuhkan lah untuk memanage si restoran. Di sini ada interface entities, ada class user dan lain-lainnya yang nanti akan kami jelaskan. Baik, kita akan mulai dari bawah dulu, yaitu interface-nya. Di sini kita membuat interface entities karena apa? Karena setiap kelas atau setiap entitas itu memiliki kesamaan function, yaitu ada function yang untuk mendapatkan data berdasarkan ID, mendapatkan semua data, menambah data, menghapus, dan get data query yang digunakan untuk mendapatkan result set. Karena kami menemukan kemiripan itu, maka kita buatkan entities. Lalu yang selanjutnya adalah class user. Class user akan dijelaskan oleh teman saya. Di kelas user ini, itu adalah sebuah kelas abstrak yang menggunakan atribut dengan modifier private, terus tipe datanya string username dan password. Di kelas user ini juga ada konstruktor default dan juga konstruktor yang berparameter. Kemudian kita untuk mendapatkan username dan passwordnya kita menggunakan getter. Dan juga di sini ada abstract method, yaitu abstract method login. Terus nantinya kelas user ini untuk berbagai tingkatan user gitu, seperti ada member, terus pegawai, dan juga admin. Selanjutnya bisa di... Baik, kelas selanjutnya adalah kelas transaction. Kelas ini mengimplementasi entities karena kelas transaction merupakan entities yang membutuhkan function-function tadi. Dan di sini kelas transaction ini kelas transaction merupakan manifestasi dari tabel transaksi di database gitu ya. Jadi atribut-atributnya menyesuaikan dengan atribut yang terdapat pada tabel, yaitu kuantitas dan final price. Kuantitas merupakan kuantitas, yaitu banyaknya menu yang dibeli, dan final price adalah hasil kali dari harga menu dan kuantitasnya. Dan di sini terdapat hubungan agregasi dengan menu, yaitu kita membutuhkan hubungan ini karena kita ingin mengambil harga dari setiap menu gitu. Jadi seperti ini atributnya. Dan kita mau dan kami
Dan kami membuat 3 konstruktor, yaitu konstruktor yang berparameter, eh, yang memiliki parameter nama menu, kuantitas, total, dan final price. Lalu yang kedua adalah transaction, yang dengan konstruktor seperti ini, lalu ada construction ini, dan oh ya, yang satunya adalah konstruktor default. Baik, di sini terdapat getter dan setternya dari setiap atribut. Lalu ada metode-metode operate hasil dari implementasi dari entities. Dan di sini adalah get by ID untuk mendapatkan data transaksi berdasarkan ID yang dimaksud. Dan ini adalah query-nya. Lalu karena setiap query itu mendapatkan result set, maka kita masukkan ke while dan selanjutnya. Dan ini ada get data query seperti yang tadi saya bilang, untuk mendapatkan data dari result set kita hanya butuh tampung aja ke get data query agar tidak panjang-panjang dalam menulis program. Lalu yang fungsi berikutnya adalah add data. Add data ini kami kosongkan karena kita tidak memerlukan ini. Lalu yang kedua adalah getter dari menu dan setternya juga. Lalu di sini ada function add data dengan parameter string ID yang merupakan metode hasil overload dari add data. Karena di function add data yang kami inginkan itu menggunakan yang kelas transaction inginkan adalah function add data dengan parameter, maka kita harus melakukan overload. Jadi seperti ini bentuk overloadnya, dan di dalam overload ini terdapat query untuk memasukkan data transaksi ke dalam tabel detail transaksi seperti ini execute query-nya. Nah, lalu ada add all data. Add all data ini berfungsi untuk memasukkan semua transaksi yang ditampung di dalam array list yang nantinya akan dimasukkan ke database dengan cara memanggil function add data ini. Ya, seperti itu. Lalu terdapat function delete yang tidak kami gunakan, dan get data query ya yang berfungsi untuk mendapatkan data dari result set, dan get all tidak kami gunakan. Dan yang terakhir adalah function get member discount yang digunakan untuk mendapatkan diskon dari ID member. Di sini kita inisialisasi variabel diskon, lalu kita query, lalu kita dapatkan data diskonnya, dan akhirnya si diskon itu dikembalikan melalui function ini. Ya, baik, segitu saja untuk kelas transaction. Berikutnya adalah kelas pegawai, dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kelas pegawai. Yang dimana kelas pegawai ini extends dari user, yaitu user selaku superclass-nya, sedangkan pegawai selaku subclass-nya. Mengimplementasi dari interface entities, memiliki atribut dengan tipe data string yang berisikan NIP, nama pegawai, title pegawai, lalu atribut berjenis atribut dengan tipe data berjenis integer yang berisikan ID jenis pegawai, gaji pegawai, dan lembur. Lalu getter dan setter dari atribut yang telah disebutkan tadi. Tentunya itu konstruktor yang berisikan atribut yang sudah disebutkan tadi. Dan sekarang yaitu metode getAll, yang dimana metode getAll ini untuk mendapatkan atau mengambil data pegawai, lalu data pegawai tersebut akan dimasukkan pada array list. Lalu selanjutnya yaitu metode add data, di mana metode add data ini berfungsi untuk memasukkan data pegawai. Selanjutnya yaitu metode delete yang berfungsi untuk menghapus data pegawai. Selanjutnya yaitu metode get data query yang berfungsi untuk mengambil data pegawai yang akan dimasukkan pada result cell. Selanjutnya yaitu metode get by ID, yang dimana metode ini berfungsi untuk mencari data pegawai melalui ID pegawai tersebut. Lalu selanjutnya yaitu metode login, yang dimana pegawai bisa login menggunakan username dan password yang sudah tersedia atau disediakan khusus untuk pegawai. Baik, untuk kelas selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu membuat kelas menu. Nah, kelas menu ini mengimplement ke kelas interface entities, yang artinya pada kelas menu mengimplement semua metode pada kelas entities. Kemudian ditambahkan atribut sesuai dengan field pada tabel menu, yaitu ID menu, nama menu, jenis menu, nip chef, serta harga. Kemudian membuat
setter dan getter untuk setiap atribut karena atributnya bersifat private. Setelah itu menambahkan konstruktor default, kemudian menambahkan konstruktor berparameter, dua konstruktor berparameter dengan jumlah parameter yang berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian terdapat metode getAll untuk mendapatkan semua data menu yang ada di database dan ditampung ke arraylist menu. Kemudian terdapat metode delete yang tidak digunakan. Kemudian terdapat metode getById dengan parameter string ID untuk mendapatkan objek menu yang ada di database berdasarkan ID-nya. Kemudian terdapat metode getDataQuery untuk mengambil data dari result. Kemudian terdapat metode addData yang tidak kami gunakan dan terdapat setter nama menu. Nah, untuk kelas selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya ini adalah kelas member. Kelas member ini extend dari user. Jadi kelas member ini memiliki hubungan inheritance dengan kelas user tadi. Jadi atribut di user ini otomatis juga di dalam member ini. Namun di sini kita juga menambahkan atribut string ID member dan juga level. Level di sini kita instansiasi objek levelnya. Oh ya, dan juga member ini punya hubungan agregasi dengan kelas level itu tersebut. Kemudian di sini kelas member mempunyai konstruktor default dan juga konstruktor yang berbeda parameternya, itu juga sesuai kebutuhan. Di sini juga ada metode login. Nantinya ini fungsinya untuk supaya membernya itu bisa login. Sekian untuk selanjutnya bisa dijelaskan rekan saya. Selanjutnya merupakan kelas meja yang implements dari entities. Jadi kelas meja ini akan mengimplement metode-metode yang ada di interface entities. Yang pertama di sini ada atribut ID meja, jumlah kursi, is reserved, dan waktu pesan yang bersifat private. Lalu terdapat juga konstruktor custom dan konstruktor default, di mana terdapat dua konstruktor berparameter yang memiliki parameter yang berbeda yang bisa digunakan sesuai kebutuhannya. Lalu terdapat metode getAll yang mengoverride dari metode entities, di mana getAll ini digunakan untuk mendapatkan semua data yang ada di database lalu disimpan ke dalam arraylist. Yang selanjutnya ada metode delete, ini tidak digunakan. Lalu terdapat metode getID meja, lalu is reserved. Lalu terdapat metode getDataQuery yang digunakan untuk mengambil data ID meja, jumlah kursi, reserved, dan waktu pesan dari result set. Lalu terdapat metode getById yang digunakan untuk mengambil data meja di database berdasarkan ID-nya. Lalu terdapat metode addData yang digunakan untuk mengeksekusi query yang terdapat pada string query untuk mengupdate meja set reserve sama dengan 1. Nah, untuk metode turnReserve ini digunakan untuk mengeksekusi query dengan update meja set reserve sama dengan 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah kelas level. Kelas level ini merupakan implementasi dari entities juga. Lalu di kelas level ini terdapat atribut ID level, nama level, dan diskon. Di kelas level ini hanya terdapat dua konstruktor, yaitu konstruktor parameter yang berfungsi untuk mengset semua nilai dari atributnya. Lalu di sini ada konstruktor default yang ya seperti itu. Lalu di sini terdapat setter juga, dan di sini terdapat metode getById yang kita kosongkan karena tidak diperlukan. Lalu getter dari setiap atribut. Lalu di sini ada metode getAll yang berfungsi untuk mendapatkan setiap data level pada database dan ditampung pada arraylist. Dan addData kita butuhkan juga, serta delete juga tidak kita butuhkan. Dan yang terakhir adalah getDataQuery yang berfungsi untuk mendapatkan data dari result set. Seperti itu dari kelas level. Berikutnya adalah jenis pegawai yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kelas jenis pegawai. Kelas jenis pegawai memiliki atribut sebagai berikut, yaitu atribut dengan tipe data string yang berisikan ID jenis pegawai dan nama jenis pegawai. Lalu atribut kedua dengan tipe data integer yang berisikan tunjangan. Lalu berikutnya ini konstruktor dengan atribut yang sudah disebutkan di atas. Lalu selanjutnya getter dan setter dari
beberapa atribut yang sudah disebutkan di atas. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah kelas invoice. Kelas invoice ini merupakan struktur transaksi, di mana kelas ini mengimplementasikan interface entities, sehingga metode-metode pada entities ini akan digunakan. Untuk atributnya sendiri yaitu ada variabelnya private string ID invoice, setelah itu total, date, ID member, ID meja, ID kasir, nama member, nama kasir yang disesuaikan dengan database struktur transaksi. Setelah itu di sini ada beberapa konstruktor. Yang pertama ada konstruktor default dan juga ada konstruktor yang berparameter, di mana konstruktor berparameter ini disesuaikan dengan kegunaannya nanti. Selanjutnya karena dia memiliki modifier access private, maka diberikan setter dan getter untuk setiap variabel yang ada, atribut yang ada. Oke, selanjutnya ada metode getAll untuk mengambil seluruh data dari tabel struktur transaksi. Selanjutnya ada tabel getAllToday, yaitu untuk mengambil data-data yang ada pada hari ini. Selanjutnya ada metode addData yang digunakan untuk menginsertkan ID transaksi. Setelah itu ada addData dengan parameter integer total, sehingga di sini terjadi overload ya. Untuk member, dia akan mengeksekusi query member, sedangkan untuk yang non-member, dia akan menjalankan atau mengeksekusi query, sehingga nanti disimpan tanpa ada ID membernya. Selanjutnya ada metode delete yang tidak digunakan. Selanjutnya ada metode getDataQuery, ini untuk mengambil data dari result set object RS ini. Selanjutnya ada metode getById yang memiliki parameter string ID, sehingga di sini akan didapatkan data dari struktur transaksi berdasarkan dengan ID yang dipilih. Selanjutnya ada metode getInvoiceMember untuk menampilkan tanggal dan juga nama pegawai atau nama kasir yang bertugas dalam transaksi tersebut. Selanjutnya di sini ada metode getByMonth, di mana memiliki parameter bulan, sehingga nanti digunakan untuk mendapatkan data-data pada struktur transaksi yang memiliki bulan yang sama dengan yang dipilih. Selanjutnya ada metode getByDate dengan dua parameter, yaitu parameter bulan dan juga tanggalnya tanggal berapa, untuk mendapatkan data dari struktur transaksi di mana bulannya sama dengan bulan yang dipilih dan tanggalnya sama dengan tanggal yang dipilih. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kelas selanjutnya adalah kelas cleaning service. Kelas cleaning service merupakan turunan dari pegawai, jadi memiliki setiap atribut dari pegawai, dan di kelas cleaning service ini terdapat dua metode, yaitu yang pertama adalah myCast yang bertugas untuk mengcasting dari pegawai. Kenapa ada metode ini nanti saya jelaskan di bagian front end. Lalu di sini ada metode clean meja, yaitu metode yang merepresentasikan kerja dari cleaning service, yaitu untuk membersihkan meja. Yang berikutnya adalah kelas chef. Chef itu juga sama seperti cleaning service, yaitu merupakan pegawai, maka dari itu memiliki semua atributnya dan memiliki kelas myCast juga untuk mengcasting. Baik, baik, demikianlah untuk bagian back end. Selanjutnya kami akan menjelaskan dari sisi front end. Di sisi front end ini ada bagiannya kita mulai dari home, karena start itu dari home. Di homepage ini kita mendapatkan hanya satu konstruktor gitu, konstruktor untuk menginit komponen, dan di sini ada function untuk menginit ID invoice. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membantu jalannya aplikasi ketika aplikasi itu ingin diakses dengan tujuan nantinya ke invoice gitu. Jadi misalnya ada pembeli ingin menggunakan aplikasi ini, maka function ini sangat dibutuhkan untuk menginisiasi ID invoice. Dan ID invoice ini berisikan dengan UUID. Dan di metode ini diinstansiasi sebuah invoice, lalu kita add data, artinya langsung kita tambahkan ke database. Dan seperti itu. Lalu di sini ada 3 button, yaitu button untuk pegawai, button untuk pembeli, button untuk member. Di pegawai ini nanti jika ditekan maka akan tampil login page seperti yang saya demokan tadi. Lalu di member juga ada login page, tapi dengan parameter tambahan, yaitu parameter true dengan ID membernya,
Lalu yang button terakhir adalah button pembeli, yaitu button untuk meneruskan ke reservation gitu. Langsung ke reservation dengan ID invoice-nya. Karena gini, setiap setiap kita ingin menuju invoice, maka kita harus membawa ID dari invoice itu. Maka dari itu, setiap perpindahan page, maka ada parameter untuk menampung ID invoice-nya seperti itu. Ini adalah parameter kedua, yaitu 004 adalah ID dari si kasirnya seperti itu. Ya baik, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan dari reservation fix-nya terlebih dahulu, akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, ini merupakan tampilan dari reservation fix. Lalu kita di source code-nya terdapat atribut ID kasir, lalu ID member. Terdapat juga dua konstruktor yang berbeda, di mana yang satu ini digunakan untuk pembeli yang bukan member, yang satunya merupakan member yang mempunyai ID member. Lalu di button action-nya terdapat string meja. String meja ini digunakan untuk menampung data dari combo box meja chooser yang digunakan untuk memilih meja. Lalu string waktu digunakan untuk menampung data dari waktu pemesanan yang dipilih yang berada pada combo box time. Lalu string date digunakan untuk menginstansiasi format date dalam Java, yaitu tahun, bulan, hari. Lalu ada string egg time, yaitu date ditambah waktunya berapa. Lalu egg time nanti akan ditambahkan ke kelas meja. Lalu jika ID member equals kosong, maka nanti ke option menu page yang merupakan pembeli yang bukan merupakan member. Lalu jika ID membernya sudah ada, maka dia akan ke option menu page yang merupakan member. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kelas option menu page 1 yang merupakan extends dari JFrame. Nah, di sini pada line 27 hingga 34 itu terdapat inisialisasi serta deklarasi atribut. Pada line 20 atas pada line 28 dilakukan instansiasi objek DTM dari kelas transaction table model. Kemudian pada line 28 dilakukan instansiasi objek menus dari release menu dengan memanggil metode get all untuk mengetahui isi dari menu-menu yang ada. Kemudian terdapat metode get menus name dengan tipe combo box model yang dibuat dengan string dengan panjang yang sama seperti panjangnya menu dari kelas menu. Kemudian terdapat looping untuk mengisi array tersebut dengan nama menunya. Kemudian nama menu tersebut dibuat combo box model, kemudian direturnkan. Kemudian terdapat tiga konstruktor. Yang pertama ya terdapat 3 konstruktor. Untuk 2 konstruktornya pada line 50 dan 60 itu hampir sama. Bedanya pada line 50 itu untuk konstruktornya pada pembeli yang merupakan member. Jadi ditampilkan diskonnya. Kemudian pada line 60 itu untuk pembeli biasa. Kemudian metode get ID menu itu dengan parameter bertipe string, lalu melakukan perulangan untuk mencari name yang sesuai dengan array list object menu. Nah, jika name-nya yang kita inputkan sama dengan menu get nama menu, maka mereturnkan nilai ID menu dari nama menu yang kita inputkan. Kemudian metode CB menu action perform berguna untuk mengambil harga dari menu yang telah dipilih. Kemudian pada J button to action perform itu untuk menentukan harga dan add menu ke dalam tabel yang disediakan. Jadi jika jumlah yang dipilih lebih dari 0 dan diskon tidak sama dengan 0, maka member akan mendapatkan diskon. Nah, jika bukan member maka tidak akan mendapatkan diskon. Kemudian else jika pembeli menekan tambah data tetapi kuantitasnya masih 0, maka akan terdapat message dialog yaitu jumlah menu tidak boleh 0. Selanjutnya pada button next action perform akan
akan menavigasikan pada invoice dengan mengirimkan parameter total harga, ID member, ID kasir, ID meja, diskon, real harga, dan TTM. Kemudian pada metode pada line 377 itu pada line 377 ketika tabel diklik pada row tertentu maka akan mengambil total harga, kemudian akan disimpan pada selected harga yang nantinya akan digunakan ketika dilakukan action hapus. Pada line 384 merupakan action hapus dari button hapus. Kemudian pada line 397 ttm.empty form untuk mengosongkan form transaksi, kemudian new reservation fix dengan beberapa parameter berguna untuk memanggil shift-frame reservation fix dengan mengirimkan parameter ID member, kemudian ID kasir, kemudian didispose untuk menutup shift-frame option menu page 1. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah login page. Ya, ini merupakan page untuk melakukan login yang bisa dilakukan oleh member ataupun pegawai. Di sini kita membedakan yang login itu berdasarkan member atau bukan. Jika yang login adalah member, maka akan memasuki melalui konstruktor ini. Jika tidak, maka memasuki melalui ini. Dan di login page ini kita mendapatkan button masuk action performance yang ada program untuk menentukan untuk mengambil username dan passwordnya serta melakukan loginnya. Di sini kita akan mengecek dulu apakah username dan password itu merupakan admin. Jika merupakan admin, maka akan diarahkan menuju admin homepage, dan jika tidak, maka dicek lagi apakah yang login itu member atau pegawai. Jika member, maka akan membuat objek member dengan user password seperti yang diinput, lalu kita loginkan secara langsung. Karena akan mereturnkan member, maka membernya itu bisa dicek, bisa ditrace apakah si ID membernya itu null atau tidak. Jika null, maka masuk ke sini username atau password salah. Jika tidak, maka reservation fix-nya maka akan diteruskan ke reservation fix dengan ID member seperti ini. Lalu jika yang login bukan merupakan member, maka akan dibuatkan objek pegawai dengan cara melalui login dari pegawai ini. Dan jika si pegawai ini-nya itu null atau tidak teridentifikasi, maka akan tampil pesan error. Jika benar, maka akan memasuki kondisi switch case, yaitu apakah ID jenis pegawainya 1 atau 2. Jika 1, maka pegawai tersebut teridentifikasi sebagai chef. Di sini kami ingin menerapkan konsep polimorfisme dengan mengcasting objek pegawai menjadi objek chef, tapi karena penerapannya itu error, maka kita tidak menggunakan cara tersebut, melainkan kita menggunakan casting. Jadi si objek pegawai karena memiliki atribut yang sama dengan chef, maka kita menggunakan function manual, maka kita menggunakan function sendiri yaitu myCast untuk mengcasting dari pegawai ke chef. Setelah kita casting, maka objek chef tersebut kita taruh di parameternya chef page, lalu kita dispose. Jika yang login adalah cleaning service, teridentifikasi cleaning service, maka seperti yang chef tadi di casting terlebih dahulu, lalu diteruskan ke cleaning service page. Ya, kurang lebih seperti itu untuk login page. Selanjutnya ada untuk invoice payment. Invoice payment dijelaskan oleh teman saya. Pada page invoice payment ini page invoice payment page ini digunakan untuk menampilkan transaksi yang telah dilakukan. Boleh dilihat desainnya? Oke, tampilannya adalah seperti berikut untuk menampilkan data-data berdasarkan transaksi yang telah dilakukan. Oke. Untuk konstruktornya sendiri, yaitu ada konstruktor default dan juga ada konstruktor yang berparameter dengan parameter seperti ID meja, total harga, uang yang dibayarkan, ID member, dan lainnya. Selanjutnya, di sini akan di-set komponen-komponen pada invoice payment page tersebut. Contohnya di sini ada komponen tax diskon yang akan di-set sesuai dengan berapa diskon dari member tersebut. Selanjutnya juga ada komponen-komponen lain yang akan di-set sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan.
Sisi atasnya lagi mau. Nah, jika dia bukan merupakan member, maka untuk diskon dan juga teks diskon ini tidak akan ditampilkan. Metode yang ada halaman ini yaitu metodenya. Oke, jika kita klik JTable button ini, maka akan menghasilkan aksi seperti berikut. Nanti akan muncul option pane, apakah ingin kembali ke menu utama. Jika kita memilih OK, maka dia akan menampilkan homepage, lalu di dispose. Untuk halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu admin home page Java, yaitu kelas admin home, mana kelas ini merupakan kelas untuk pegawai. Jadi jika pegawai login akan tampil kelas atau GUI dari admin homepage. Bisa ditunjukkan desainnya terlebih dahulu. Baik, pada admin home terdapat 3 button, 2 button yaitu sebagai button untuk menuju ke halaman selanjutnya, yang dimana masing-masing button memiliki fungsi tersendiri, yaitu yang pertama yaitu button keuangan dan button pegawai. Lalu ada button kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya. Baik, sekarang masuk ke source-nya, yang dimana sini oke, untuk button kembali itu untuk button action perform, dimana keuangan tadi akan memunculkan invoice details, sedangkan button pegawai untuk memunculkan halaman pegawai, dan untuk button kembali di sini akan, jika diklik, akan melakukan dispose, yang dimana saat kita mengklik kembali akan kembali ke halaman selanjutnya atau menutup halaman tersebut secara langsung. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya adalah halaman home invoice details. Di sini kita bisa memasukkan bulan berapa yang ingin ditampilkan datanya, setelah itu tanggalnya berapa, untuk menampilkan data-data pada struktur transaksi. Untuk metode yang ada di page ini yaitu ada metode tampilkan data untuk menampilkan seluruh data yang ada di tabel struktur transaksi dengan kolom-kolom yaitu tanggal, ID transaksi, total, ID member, ID meja, dan juga ID kasirnya. Di sini kita menjalankan metode get all dari invoice juga. Oke. Selanjutnya metode cari. Metode cari di sini adalah untuk mencari data pada struktur transaksi berdasarkan bulan dan tanggal yang dimasukkan. Di sini ada kolom-kolomnya yaitu tanggal, ID transaksi, total, ID member, ID meja, dan ID kasir, di mana di sini akan menjalankan metode pada kelas invoice yaitu get by date dengan parameternya yaitu bulan dan juga tanggalnya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada metode cari bulan. Di sini akan menampilkan data-data pada struktur transaksi berdasarkan bulan yang dimasukkan. Di sini juga ada kolom-kolom yang sama seperti sebelumnya, yaitu tanggal, ID transaksi, total, ID member, ID meja, dan juga ID kasir, di mana di sini akan menjalankan metode invoice, yang metode pada kelas invoice yaitu get by month dengan parameter month. Untuk defaultnya, invoice, ketika kita menjalankan invoice details ini, maka akan langsung menampilkan data, keseluruhan data dari struktur transaksi. Pada saat kita menekan
combo month ini atau bulan yang ingin kita pilih, maka kita akan menjalankan metode cari bulan dengan integer month, dengan parameter bulan di dalamnya. Selanjutnya di sini juga ada button untuk mencari tanggal, yaitu combo date, di mana jika kita memilih tanggal tersebut, maka akan dijalankan metode cari yang memiliki dua parameter, yaitu parameter bulannya apa dan juga tanggalnya berapa yang didapatkan dari pengisian tersebut. Selanjutnya ada action dari J button ini, maka dia akan menuju ke halaman admin homepage lagi. Setelah itu di-dispose. Baik, untuk selanjutnya yaitu kelas pegawai page, yang mana kita menggunakan mengextend dari Java Swing G-Frame. Bisa ke desain terlebih dahulu. Baik, untuk pegawai di sini terdapat nama, lalu untuk ada text field, lalu ada button cari dan reset, di mana pada bagian halaman pegawai ini difungsikan atau berfungsi sebagai mencari data pegawai yang dibutuhkan. Baik, untuk sekarang ke source code-nya. Baik, pada halaman pegawai terdapat hal sebagai berikut, yaitu untuk reset, di mana untuk bagian reset action perform itu digunakan untuk mereset data pegawai yang tadi kita masukkan, lalu kita ingin menjadi pegawai lain. Lalu untuk button search sendiri untuk mencari nama pegawai dengan menggunakan nama pegawai tersebut atau pegawai yang tercari. Baik, selanjutnya yaitu button selanjutnya yaitu berfungsi untuk berfungsi untuk mendispose, yang dimana dispose sendiri berfungsi untuk menutup halaman tersebut atau kembali ke halaman sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di kelas cleaning service page ini tampilannya seperti ini. Untuk source code-nya di cleaning service ini nantinya akan ada pemilihan if else untuk status mejanya itu kotor maupun bersih. Kemudian ada get meja number, ini nantinya untuk array dari nomor mejanya itu yang nantinya akan dipilih di combo box model. Kemudian ada di button bersih ini untuk melihat status mejanya. Itu nanti kalau bersih, kalau dipencet itu nantinya malah muncul meja sudah bersih, tidak perlu dibersihkan atau sudah bersih. Nah, kemudian untuk combo box nomor meja ini juga nantinya ada status meja yang menyatakan bahwa meja itu kotor ataupun bersih. Jika nanti kotor bisa dibersihkan, dan tadi kalau yang bersih tadi akan muncul status bersih tadi. Kemudian ada button kembali, ini nantinya kembali ke login page. Dan sekian selanjutnya dijelaskan oleh rekan. Baik, page selanjutnya adalah page untuk chef. Jadi chef ini berfungsi untuk memasak
dari invoice yang ada. Jadi ketika ada invoice maka terdapat task untuk chef agar diselesaikan. Baik, di sini ada yang pertama adalah combo box yang berfungsi untuk men-set teks si text ID invoice ini. Lalu yang kedua adalah button masak action purpose. Jadi ketika button masak itu diklik maka array dari invoice yang telah didapatkan di sini. Nah, ini invoices itu akan dihapus elemennya, lalu akan muncul option pin seperti ini. Lalu si combo box model ini diinisiasi di set state lagi, di set model lagi. Lalu yang terakhir itu ada si text ID-nya akan di set text sesuai combo box yang tampil. Dan di sini hanya memiliki dua atribut yaitu chef dan invoice. Chef itu untuk mengambil chef mana yang menangani invoice apa. Lalu invoice ini ya untuk menampung invoice yang di get all today yang didapatkan pada hari ini. Dan itu adalah page-page yang ada. Lalu kita beralih ke routing. Kenapa ada routing? Karena sebelumnya kami strategi kami adalah untuk menaruh semua navigasi itu di class route, tapi karena melakukannya lebih tidak efisien daripada dilakukan langsung di Java di file page-nya, maka kita hanya menggunakan satu function di sini yaitu navigate to invoice. Isinya adalah untuk menseleksi apakah resultnya sama dengan 0, apakah dikonfirmasi atau tidak, dan sebagainya. Ini digunakan tadi di option menu page. Yang setelahnya adalah model. Model ini adalah kelas-kelas untuk menampung pembentuk dari modelnya. Jadi ada tabel model dari pegawai, ada tabel model dari transaksi. Isinya kurang lebih sama. Yang membedakan adalah transaksi tabel model ini setiap datanya itu karena di add waktu kita klik tambah, maka jumlah row-nya tidak kami tetapkan terlebih dahulu. Sementara yang pegawai tabel model, karena si pegawai tabel modelnya itu berdasarkan database, maka row-nya sudah diketahui, maka kita tetapkan di sini. Nah, ini get column row count sama dengan 6. Oke, seperti itu. Itu adalah keseluruhan dari proyek kami. Dan kalau ditanya konsep polimorfismenya di mana, jadi karena kita tidak bisa mengimplementasikan di downcastingnya itu, jadi kita taruh konsep polimorfismenya di sini yaitu di combo box model. Kita menginstansiasi dengan kelas yang berbeda dan ternyata bisa, dan itulah konsep polimorfisme kita. Oke, itulah keseluruhan dari proyek kami. Maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.